Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Lumalila Riset. Di channel ini Anda bisa belajar membuat skripsi, membuat tesis sendiri, bisa belajar mengolah data, merapikan ketikan, dan semuanya hal-hal yang berkaitan dengan cara pembuatan skripsi dan tesis. Ayo belajar bersama Lumalila Riset. Teman-teman semua, Bapak Ibu, calon kandidat doktor. Prelium itu adalah hal untuk menguji terkait substansi mata kuliah, kemudian ide-ide kebaruan penelitian dari Bapak Ibu semua. Jadi ini secara singkat dijelaskan, kalau secara banyaknya panjang banget, tapi ini sudah kita usahakan seminimal mungkin pembahasannya supaya Bapak Ibu memahami bahwa ujian prelium itu adalah menguji kemampuan individu dari mahasiswa berkaitan dengan substansi mata kuliah, kemudian ide-ide kebaruan penelitian. Nah, dalam ujian prelium, saya langsung saja ya, biar kita nanti bisa tanya jawab berkaitan prelium. Teman semua, Bapak Ibu, calon kandidat doktor di program Doktor Imam Manajemen Terbuka. Prelium itu adalah hal untuk menguji terkait substansi mata kuliah, kemudian ide-ide kebaruan penelitian dari Bapak Ibu semua. Jadi ini secara singkat dijelaskan, kalau secara banyaknya panjang banget, tapi ini sudah kita usahakan seminimal mungkin pembahasannya supaya Bapak Ibu memahami bahwa ujian prelium itu adalah menguji kemampuan individu dari mahasiswa berkaitan dengan substansi mata kuliah, kemudian ide-ide kebaruan penelitian. Nah, dalam ujian prelium, saya langsung saja ya, biar kita nanti bisa tanya jawab berkaitan prelium. Prelium itu nantinya akan menguji pertama substansi teori, kemudian substansi filsafat, kemudian substansi metodologi. Jadi kurang lebih 3 ini saja yang akan diujikan, tidak lebih dari itu, substansi teori, substansi filsafat, substansi metodologi. Kemudian, nah ini ada syarat untuk mengikuti prelium, Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan perlu diingat-ingat, ini dari 20, kemudian turun 15, dan akhirnya disepakati menjadi 10 artikel yang akan Bapak Ibu review dan mendapat persetujuan dari dari pembimbing akademik. Jadi kemarin kita sudah membagi pembimbing akademiknya siapa saja. Silakan Bapak Ibu nanti berkomunikasi untuk mereview 10 artikel terkait dengan bidang minat ya, itu saya tulis terkait dengan bidang minat 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir. Jadi formnya nanti bisa seperti ini. Di dalam itu harus ada kejelasan siapa penulisnya, judulnya apa, volume berapa, isunya berapa, tahun berapa, DOI-nya harus ada, kemudian URL-nya harus ada. Biasanya boleh ada DOI atau URL, antara dua ini saja dipakai. Kemudian artikel tersebut adalah mempunyai ISN, jadi ada kode ISN-nya. Boleh dia key 3, boleh dia key 2, boleh key 1, atau dari Web of Science, atau dari Sinta 1. Kemudian ini untuk mereviewnya ya, dalam metode risetnya teman-teman bisa menuliskan metodologinya, sampelnya apa, alat analisisnya apa. Dan yang terakhir bisa menulis temuan penelitiannya. Misalkan dalam artikel tersebut apa sih novelty-nya, biasanya ditulis ada keterangan di dalam itu bahwa ternyata variabel ini mendukung ini, variabel ini kurang baik, atau metodologi yang kurang baik. Kemudian implikasi, biasanya di bawah, bagian bawah ada, nanti setiap dunia akademik pasti akan memberitahu. Dan ada lagi penelitian mendatang. Penelitian mendatang ini future research itu kadang-kadang ada, kadang tidak, makanya tidak penting. Yang penting itu temuan dan penelitiannya, novelty, implikasi, atau posisi dari artikel tersebut, apakah mendukung teori atau bertentangan atau mengembangkan teori, kira-kira begitu. Selanjutnya dengan kaitan tip ujian. Nah, ini agak serius ini. Ujiannya berbentuk 1 tertulis, 2 ujian lisan. Jadi ada 2 ujiannya. Ujian tertulis 240-300 menit, itu sekitar 4-5 jam begitu ya untuk ujian tertulis di kantor UPBJJ. Jadi Bapak Ibu terdaftar atau terregis di kantor UPBJJ Jakarta misalkan, maka nanti akan ujiannya di Jakarta.
Kemudian juga dengan ujian lisan. Nah, ujian lisan ini masih dipertimbangkan untuk di tempat masing-masing, begitu ya, tidak di kantor UPBJJ, masih dipertimbangkan untuk di ujian tempat masing-masing. Ujian lisan itu nanti akan diuji 2-3 orang. 2-3 orang. Kemungkinan hanya 2 orang. Jadi antara pembimbing akademik dengan 1 orang lagi penguji. Begitu. Jadi kemungkinan ujian lisan itu 2-3, tapi yang sudah agak disepakati itu adalah cukup 2 orang saja, karena mengingat banyaknya waktu untuk ujian lisan itu sekitar 30-45 menit begitu. Saya lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Kalau ada mau ditanyakan. Ya Pak Kaprodi, Pak Kaprodi. Silakan. Suaranya kecil banget ya? Iya, sebentar Pak. Ya. Oke. Mohon izin Pak. Tadi ya. Oke, silakan. Suaranya kecil Pak. Oke, ya lanjut. Ya, terkait dengan tadi Pak, slide yang kalau tidak salah tentang review jurnal 10 tadi Pak, yang ISBN maksudnya apakah harus dari penulis pertama atau dan sebagainya? Jika misalnya kita ada buku sendiri, bagaimana Pak? Jurnal review tadi Pak. Bagaimana suara kok kecil ya? Apa ini headset saya yang ya? Bisa diulangi nggak Pak? Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan tadi Pak, mungkin slide yang kedua atau ketiga Pak ya, mohon ditayangkan. Ini Pak. Yang ada tadi Pak. Ini kan? Sudah muncul belum? Belum muncul Pak. Sebentar. Ini headsetnya agak bermasalah ini. Sebentar. Iya, sepertinya begitu. Muncul Pak. Kalau sekarang muncul nggak ya? Ya? Sudah muncul Pak. Sudah. Oke, apa pertanyaannya? Muncul. Ya, terkait di artikel Pak, di situ ada penulis, judul, volume dan sebagainya, DOI, dan kategorinya ISBN, jurnal, nama jurnal dan sebagainya. Itu apakah sudah ditentukan jurnal-jurnal apa saja atau kita memilih jurnal-jurnal kita sendiri? Sebentar ya, ini suaranya kok kecil banget ya nih. Sebentar, saya coba. Oke, baik ya, saya ulang lagi ya. Nanti mohon di Mas Adit tolong diingatkan saya, suaranya kecil banget di saya karena saya pakai 2 monitor. Untuk artikel ini tidak ditentukan mau jurnal apa silakan. Tetapi yang pasti nama jurnalnya apa, ada ISSN-nya. Karena secara otomatis ini sudah ada 2 nih, sudah terjawab. Tidak mungkin artikel itu tidak diterbitkan di jurnal. Maka nama jurnalnya harus muncul, kemudian ISSN-nya atau E ya, boleh P, boleh E, silakan salah satu. Kemudian dia pada kuartil Q1, Q2, Q3. Sains ataupun Sinta 1, boleh silakan. Jadi itu masuk dalam kategori saja, artinya ini jurnal bereputasi. Begitu ya. Apalagi pertanyaan tadi? Apalagi Pak ya? Halo Pak? Ya, siapa? Ya. Nyimak Pak. Apa pertanyaan Pak lagi Pak? Biar saya bisa jelasin Pak. Tadi sudah Pak, sudah Halo, terjawab Pak. bahwa ya sudah terjawab Pak. Oke. Yang lain silakan. Kalau masih ada ditanyakan. Assalamualaikum Pak Dokter. Catur Pak. Oke, silakan. Ya, kemarin kan kita sudah mengirim akses promotor gitu-gitu tuh, kira-kira kapan ya biar nanti kan gambarannya kita bisa langsung koordinasi gitu merapat. Untuk apa itu Pak? Yang promotor, kopromotor kan kita disuruh Iya mengajukan Pak. itu ya. Bapak pastikan dulu lulus di sini Pak. Kalau Bapak sudah lulus ujian prelium nanti akan muncul Pak tim promotornya Pak. Begitu Pak. Siap. Jadi kalau ini sudah lolos kemungkinan besar itu akan dapat tim promotor.
Jadi nanti kalau Bapak tidak lulus itu ada kesempatan untuk mengulang, Pak. Untuk mengulangnya dalam 1 semester, Pak, begitu mengulang. Jadi Bapak harus, teman-teman semua harus betul-betul belajar di sini karena ujian juga lumayan lama, 4 sampai 5 jam ya untuk ujian prelium. Setelah itu nanti habis ujian tertulis, ujian wawancara lagi. Jadi sangat menyita waktu Bapak Ibu semua di ujian prelium ini. Setelah itu nanti setelah dinyatakan lulus dari ujian prelium, nanti ada tim lagi yang akan meng-cross check pembimbing akademik gitu, secara otomatis akan menjadi bagian dari tim promotor. Nah, nanti tim promotor itulah yang akan kita tanyakan, ini nulisnya tentang apa, cocok nggak dengan misalkan yang diusulkan oleh mahasiswa. Begitu, Pak. Jadi itu masih agak panjang ceritanya untuk tim promotor. Kita nanti akan memanggil semua. Setelah nanti kita mengecek semua berkaitan dengan kompetensi tim promotornya, ini sudah ada kan misalkan beliau pernah membimbing doktoral, misalkan apakah punya publikasi atau tidak. Nah, itu akan menjadi pertimbangan. Tapi sejauh ini kita berusaha untuk apa yang diusulkan mahasiswa itu kita klopkan, Pak. Maka pembimbing akademik yang kita panggil akan kita mintakan keterangannya, sesuai nggak ini yang akan dituliskan. Begitu, Pak ya. Kalau seandainya nih amit-amit jangan sampai Pak, kalau seandainya nggak lulus, Jangan berarti sampai dong Pak, belajar nih Pak. Saya juga susah Pak kalau Bapak nggak lulus. Jangan lagi saya Pak. jangan sampai Pak. Itu akan merepotkan kita, Pak. Iya. Kasih, Pak. Apa nih malam ini tahu ah? Kenapa? Halo Pak. Ya, terima kasih Pak informasinya. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan Bapak Ibu? Ada Pak Andri. Silakan Bu. Saya Pak Andri. Ya. Ya. Halo. Ya Bu. Ya, Pak Andri, kan tadi kontennya untuk yang diujiankan kan ada yang materi, kemudian filsafat, kemudian metodologi ya Pak. Iya. Substansinya ya. Nah kemudian kalau untuk yang ujian secara wawancara itu apakah menyangkut ketiga itu atau hanya metodologi? Oke, baik. Saya jelaskan Bu. Ya. Jadi di pancingan substansi teori itu Bapak Ibu menuliskan teori ya, bukan teori. Kalau teori banyak teori yang berkaitan dengan substansi bidang minat Ibu. Jadi misalkan bidang minat Ibu itu tentang tentang keuangan misalkan, maka teori keuangan itu yang akan Ibu tuliskan. Jadi tidak mungkin Bu tentang bagaimana cara membedah kulit, bagaimana kecantikan, nggak mungkin, karena itu tidak ada substansi dengan teori keuangan. Begitu juga dengan substansi filsafat. Sekali lagi substansi Bu ya, bukan filsafat. Ya. Karena kalau filsafat Ibu sudah ujian dan dinyatakan lulus. Begitu ya. Ya. Begitu juga dengan substansi teori, itu substansinya bukan teori utuhnya ya. Jadi Ibu kutip teorinya. Jadi sekarang pada waktu silakan dipelajari apa yang kira-kira berkaitan dengan teori keuangan, apa yang kaitan dengan teori SDM, apa yang dikaitan dengan teori marketing. Silakan dicari sekarang, silakan berdiskusi dengan tim pembimbing akademik begitu. Kalau mau perlu ada ada pembuatan link Zoom dan sebagainya, kasih tahu saja Bu kita ke Mas Adi, nanti kita fasilitasi. Kita sudah menghubungi dokter keuangan untuk mengadakan weekly seminar. Jadi teman-teman yang keuangan silakan mempersiapkan diri. Nanti kita akan mengumumkan ada weekly seminar untuk bidang keuangan. Jadi nanti bisa diskusi dengan beliau berkaitan dengan teori-teori dan sebagainya. Ada nanti weekly seminar, tapi biasanya kalau weekly seminar itu mahasiswa yang presentasi, beliau sebagai pengarah saja. Oh, pakai teori ini harus begini, harus begitu, kira-kira begitu. Kemudian substansi metodologi itu adalah draft proposal, begitu Bu ya. Draft proposal Bapak Ibu teman-teman semua, draft proposal yang akan Bapak usulkan nantinya dalam proposal penelitian. Maka substansi metodologi itu di dalamnya ada metodologi, kemudian ada novelty, rancangan novelty seperti apa. Sekali lagi rancangan ya, karena nanti itu akan berubah lagi pastinya ketika ketemu dengan promotor. Tapi kalau tidak ada sama sekali substansi novelty-nya,
kemungkinan tidak sangat besar. Maka S3 itu diperlukan adalah novelty sebagai pengembangan dari ilmu. Gitu. Nah, silakan diskusikan dengan pembimbing akademik yang sering menginformasikan ke saya itu Pak Zainur ya, menyampaikan informasi perkembangan mahasiswa bimbingannya berkaitan dengan penulisan maupun substansi dari novelty. Begitu. Jadi substansi metodologi itu kaitannya adalah pembuatan proposal ya, di dalamnya itu juga ada kajian teori, kajian pustaka, kemudian sampel dan sebagainya. Kira-kira itu. Berarti untuk proposalnya itu apakah harus lengkap gitu Pak, dari bab 1 sampai dengan bab 3 atau hanya berupa handout aja? Lengkap ya Bu, lengkap Bu. Jadi Ibu bercerita seperti proposal Bu. Seperti proposal Ibu bercerita, ada riset gap-nya, kemudian ada literatur review-nya, kemudian ada gambaran sampelnya dan alat analisisnya Bu. Itu gambarannya Bu. Jadi Ibu sampaikan, dan itu nanti kan kalau Ibu lulus akan kita serahkan kepada tim promotor bahwa ini sudah diuji oleh tim penguji Prelium. Monggo silakan kalau mau diteruskan, begitu Bu. Nah, kalau gagal sudah di Prelium itu tidak bisa kita teruskan Bu. Apanya Pak? Kuliahnya gitu? Apa Bu? Maksudnya gagal nggak bisa diteruskan? Gagal Prelium Bu, gagal Prelium itu Ibu akan mengulang. Kalau sudah 3 kali nggak lulus itu berarti dianggap DO Bu. Ah, serius Pak? Iya, ini serius Bu. Makanya serius, maka kita sampaikan sangat serius ini Bu. Begitu. Jadi silakan diskusi dengan tim pembimbing akademik. Isinya ini Bu ya, sekali lagi teman-teman semua ada 3, substansi teori, substansi filsafat, substansi metodologi. Substansi metodologi itu sama dengan kayak Ibu mereview tadi Bu. Mereview itu ada ini, ada ini Bu. Ada novelty-nya, metodologinya, ada sampelnya, ada analisisnya. Jadi kalau ditarik kesimpulan sebenarnya agak sama semua Bu. Agak ada satu linearitas ya. Dari mulai mereview kemudian jadi satu penelitian Ibu. Jadi ini sebenarnya sudah tergiring Bu. Cuman kita kadang-kadang apa masa sih nggak ada nyambung? Nah, ini sebenarnya sudah menyambung Bu semuanya. Jadi dari riset yang Ibu review itu Ibu cari yang perbedaannya, masukkan ke proposal Ibu, kira-kira begitu Bu. Gitu caranya. Maka ini di sini di dalam syarat mengikuti Prelium itu harus mereview. Tujuannya itu tadi supaya Bapak Ibu menemukan rancangan novelty-nya. Begitu Bu. Pak, ada pedomannya nggak Pak untuk proposal sendiri? Karena tadi kan dampaknya kalau kita nggak bisa ikut Prelium, kalau kita nggak lulus Prelium kan di DO gitu ya. Karena itu benar-benar kaget saya dengar kalau kita nggak lulus di DO gitu kan. Nah, untuk proposal sendiri dari DIM apakah sudah ada panduannya Pak? Atau dari yang ini Bu, standar? dari pasca sarjana nanti Bu. Proposal. Dari pasca sarjana ya. Kita bisa dapat di mana Pak? Dari pasca sarjana nanti yang akan menerbitkan Bu. Sekarang kan belum Bu, ini kan baru prodi saja kan. Nanti Bapak Ibu akan diundang lagi oleh pasca sarjana berkaitan dengan bagaimana sih bentuk proposalnya begitu Bu. Kira-kira estimasi waktu preliumnya kapan Pak? Kenapa Bu? Estimasi pelaksanaan preliumnya kapan? Oke, pelaksanaan Prelium itu 1 minggu setelah dimulainya tutorial. Jadi kalau tutorial itu dimulai bulan Oktober tanggal 1, berarti pelaksanaan uji Prelium itu adalah tanggal 8. Kalau dimulai tanggal 8, berarti dia akan mundur lagi menjadi tanggal 15. Begitu Bu. Jadi tergantung dimulainya tutorial Bu. Nah, saran saya Bapak Ibu semua, silakan sekarang menghubungi semua tim pembimbing akademik. Jangan menunggu mereka menyediakan waktu Bu, tapi mintalah waktu mereka untuk membimbing begitu. Karena semua sudah kita sosialisasikan bahwa 3 kali tidak lulus dalam ujian Prelium maka mahasiswa dianggap mengundurkan diri atau DO Bu. Begitu. Jadi teman-teman semua silakan sekarang menghubungi tim pembimbing akademik. Slide ini nanti akan saya bagikan melalui Mas Adit untuk sebagai gambaran ya apa saja yang akan diujikan berkaitan dengan Prelium. Jadi sekali lagi ini substansinya ada 3, substansi teori, substansi filsafat, kemudian substansi metodologi. Ada lagi Bapak Ibu? Pak mau bertanya Pak. Saya
Pak, terkait novelty. Banyak juga boleh Bu. Saya kalau Bapak Ibu nggak lulus ya, agak Pak. was-was Oke, saya. Pak. Pak, Novelty itu yang Bapak saya dengar dulu waktu pernah seminar malam itu, kan itu harus teori baru. Nah itu ternyata pusing banget ya Pak cari teori baru itu, gitu. Udah baca banyak buku ternyata nggak juga gitu. Bolehkah itu kalau model baru Pak? Dari berbagai tadi artikel yang sudah kita kumpulkan, kita bisa meresume atau membuat model baru dari beberapa combine dari beberapa artikel tersebut. Ada di mana Bang filenya? Oke Bu, baik Bu ya. Pada umumnya Bu, kalau Ibu baca KKNI, program doktor itu adalah mengembangkan ilmu, pengembangan ilmu ya. Jadi kalau memang tidak bisa itu memang susah Bu. Kalau S3 itu memang susah Bu, karena kita harus mengembangkan teori baru Bu. Tidak mungkin mengadopsi atau ada mengimplementasikan itu untuk S2 biasanya Bu ya. Kalau S3 itu mengembangkan teori biasanya Bu. Maka dia ada kemandirian di S3 itu Bu. Kemandirian dalam mencari artikel, kemandirian dalam seperti itu. Begitu Bu. Jadi kalau model apa variabel baru Pak maksudnya Pak? Teori baru itu apakah dalam suatu variabel bentuk variabel baru sama nama variabel baru gitu? Iya. Baik. Jadi disebut dengan kita itu boleh variabel baru, boleh konsep baru Bu. Variabel baru, boleh konsep baru. Perbedaannya kalau variabel itu digunakan untuk penelitian kuantitatif, kalau konsep itu untuk penelitian kualitatif. Bedanya di situ Bu. Nah, bagaimana menemukan? Nah, di buku saya itu tentang edukasi mahasiswa doktoral itu sudah kami jelaskan Bu, bagaimana mencari variabel baru, bagaimana mendapat konsep baru, itu sudah kita ajarkan Bu ya. Nah, di bimbingan saya memang saya belum masuk ke sana Bu, karena nanti akan saya arahkan ketika mereka lulus. Jadi sekarang dulu mahasiswa bimbingan saya itu mengadopsi dari berbagai berbagai masukan tentang kebaruan. Tapi pada prinsipnya kebaruan itu adalah mengembangkan teori baru atau mengembangkan keilmuan Bu. Jadi mengembangkan keilmuan itu baru konsep baru. Kalau model baru itu saya khawatir Bu, variabel-variabelnya milik orang lain. Ya, ini kan bentuknya sudah beda Pak. Bentuknya itu sudah baru gitu. Jadi kita combine dari beberapa sehingga membentuk model yang baru yang belum pernah memang, tapi kita ambil dari penelitian sebelumnya gitu. Tapi kan namanya nama orang lain Bu, variabelnya Bu. Begitu. S2 juga begitu. Halo. S2 Assalamualaikum. Itu kan, Pak, serang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, Pak, makasih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, siapa nih Pak? Ke saya ngomongnya apa ke siapa Pak? Ya, salam. Pak Ali nih. Oh Pak Ali, Pak Dekan. Oke baik Pak Dekan, silakan Pak Dekan. Saya ada waktu 15 menit karena ini ada rapat lagi yang lain. Oke Pak Dekan. Kira-kira apa yang harus yang worth it buat teman-teman para mahasiswa? Oke, baik Pak Dekan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika mereka 3 kali tidak lulus di ujian prelium, maka dianggap DO. Nah, ini yang perlu ditegaskan lagi Pak Dekan bahwa apa saja yang akan diujikan pada ujian prelium. Pak Dekan masih bersama saya kah? Masih. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa ujian prelium itu adalah substansi filsafat ilmu, substansi teori, dan substansi metodologi penelitian. Itu Pak Dekan. Monggo dipertegas lagi Pak Dekan. Teman-teman para mahasiswa, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, puji syukur kehadirat Allah. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah, doa teman-teman semua. Sekarang saya sudah bisa balik lagi bersama-sama teman-teman.
sekarang bertambah gelarnya ini LC ya, lulusan COVID. Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman divaksin oleh Sinovac 2 kali, kalau Sinovac pertama, yang kedua adalah Delta. Jadi insya Allah ini kita sama-sama aman ya dari wabah COVID ini. Ingin saya sampaikan, ini adalah fase yang paling krusial untuk teman-teman semua. Lanjut atau tidak dalam program doktor ini. Ini penting saya sampaikan. Kita Fakultas Ekonomi melalui DIM memberikan fasilitasi yang seluas-luasnya untuk para mahasiswa agar bisa lanjut dengan gembira, bukan lanjut dengan duka cita. Maksud saya gembira itu apa? Artinya proses semua dijalani dengan nyaman, dengan enjoy, dan memang merupakan pilihan saya itu gini, kalau memang layak dan sanggup untuk melanjutkan, melanjutkan. Tapi kalau memang sudah merasa tidak layak, yang itu diwujudkan dengan kinerja, ya sebaiknya mengundurkan diri saja. Nanti akan menjadi wasting time, buang-buang waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, program DIM memberikan fasilitasi yang terbaik untuk teman-teman semua. Sekarang, yang pertama adalah silakan teman-teman segera menghubungi pembimbing akademik untuk mempersiapkan proses ujian prelium. Ya, prelium itu apa? Prelium itu memastikan bahwa teman-teman semua ini memang secara konseptual menguasai basic ilmu manajemen. Yang kedua, secara filosofis mengerti dan serta bisa mengolah pikir untuk menghasilkan kebaruan yang tadi disinggung oleh Pak Adrian. Yang ketiga, secara metodologis paham akan melakukan apa, dengan cara apa, untuk menghasilkan apa. Nah, untuk bisa masuk tahapan itu, maka harus dipastikan oleh program DIM, ya, teman-teman semua memang layak. Oleh karena itu akan nanti dalam satu ujian tertulis, ya, yang muatannya tadi sudah disebutkan oleh Pak Adriansa, yang nanti saat dikoreksi oleh tim, ya, koreksi dan prelium akan dikonfirmasi. Nah, ini yang saya sebut dengan akan melanjutkan secara gembira atau berhenti secara gembira juga. Akan dikonfirmasi langsung kepada para mahasiswa atas jawaban-jawaban saat ujian tertulis itu. Sehingga jika teman-teman itu ternyata, waduh saya waktu ngerjain itu ada yang nggak bisa saya sampaikan ini dan sebagainya, nanti bisa disampaikan saat korektor mengkonfirmasi jawaban itu. Baru setelah yakin betul secara kualitatif tulisannya memang jawabannya memang benar, kemudian secara wawancara juga memang benar seperti itu, tidak ada mispersepsi, maka baru korektor akan memberikan nilai. Nah, dampak lainnya dari ini semua adalah sekaligus untuk memberikan inputan bagi DIM, sekiranya teman-teman itu lolos dari prelim, maka kelemahan sebelumnya itu bisa ditutup dan menjadi catatan bagi promotor. Nah, ini pentingnya. Kadang-kadang ada mahasiswa itu yang pandai menulis, pandai membuat tulisan, tapi tidak pandai mengungkapkan pikirannya. Ada juga yang pandai mengungkapkan dalam lisan, tapi menuliskannya tidak pandai. Nah, kami ingin mahasiswa DIM itu nanti menjadi doktor yang imbang antara pandai menulis dan pandai mendefinisikan pikirannya ke publik. Karena kalau kita nggak pandai menyampaikan secara publik baik verbal maupun tulisan, ya sedikit orang yang akan mengerti pikiran-pikiran kita, sehingga kebaruan ilmu, pengembangan ilmu akan agak terhambat. Itu ya prinsipnya. Kemudian yang kedua, proses diberi kesempatan untuk 3 kali. Kalau gagal ujian yang pertama, nanti masih sebulan kemudian akan diberikan remedial 1.
Nah, kemudian gagal lagi akan remedial 2. Nah, kalau sudah gagal lagi ya dengan gembira harusnya mengundurkan diri. Sudah bukan di situ rezekinya, bukan di situ rezekinya. Jadi dokternya bukan di situ. Nah, itu sangat fair saya kira untuk teman-teman semua bisa lolos seperti itu. Dan diharapkan ini saat tutorial, masa tutorial yang pertama, pertemuan pertama, itu ujian sudah bisa dimulai. Jadi waktu krusial dari sekarang, silahkan mulai diskusi untuk mempersiapkan diri, persiapan untuk prelim, apa saja. Ya tadi, mata kuliah filsafat ilmu dipelajari, metode penelitian dipelajari lagi, terus kemudian basic-basic ilmu yang di semester 1, ya 2 dipelajari lagi. Agar nanti kita bisa mendapatkan intisari dari situ. Dan yang paling penting sebelum masuk prelim, itu membuat sinopsis 10 artikel, jangan lupa. Sinopsis 10 artikel yang akan diberikan oleh DIM atau yang diusulkan oleh mahasiswa, silahkan mengusulkan. Tapi artikelnya harus diverifikasi oleh Prodi. Nah, ini layak nggak? Jadi jangan sembarangan artikel gitu ya. Nanti repot. Sinopsis itu nggak sulit kok. Sinopsis itu tujuannya apa? Karena itu akan menjadi technical skill saat nyusun disertasi. Bahwa setiap kita membaca artikel, cukup dari sinopsisnya, kita isi artikel itu. Tidak harus membaca semua lengkap. Ya, prinsip artikel itu, kalau kita baca, intinya harus bisa mengungkapkan tujuan artikel ini tuh apa. Kemudian start of the artikel ini apa, kontribusi atau temuan artikel ini apa, dan future risetnya aja yang paling penting, dan kelemahan dari riset ini apa. Nah, kalau kita bisa membaca itu, dan termasuk pasti adalah grand teorinya apa, kita akan leading nanti saat nulis itu. Jadi kalau itu nggak sulit lah ya, saya kira. Silahkan diusulkan artikel apa saja, atau kalau Pak Adriansyah punya banyak stok artikel ya silahkan dibagi kepada seluruh mahasiswa ya untuk dibuat sinopsisnya. Dan itu nanti menjadi syarat ya untuk mendaftar ke prelim. Nah, ini akan menjadi efektif kalau teman-teman ini diskusi nanti dengan pembimbing akademik ya. Dan usahakan artikel 10 itu adalah memang bagian dari artikel yang akan menjadi supporting data, supporting literature review di disertasi yang akan datang. Jangan sampai artikel yang jauh dari situ, nanti nggak ada gunanya. Minimal kalau diharapkan satu disertasi itu referensinya ya kurang lebih 50-100 artikel, itu sudah 1/5 sudah bisa kita punyai kan 10 artikel, tinggal cari 40 artikel lagi lah kira-kira seperti itu. Itu ya teman-teman semua mahasiswa, pengantar dari saya, dan moga-moga teman-teman tetap semangat, ya tetap semangat. Tadi saya sekilas mendengar penjelasan tentang novelty ya. Novelty itu sebenarnya dalam kaidah keilmuan, kalau di kacamata seperti hasil dari sebuah inovasi. Ya, inovasi ilmu pengetahuan. Inovasi itu cirinya 3. Ya, salah satu dari 3 ini sudah disebut dengan inovasi. 1, memperbaiki, memperbarui dari sesuatu yang lama. Itu inovasi. Kemudian mengganti dari sesuatu yang sudah ada, diganti sama sekali. Yang ketiga, meruntuhkan ya atau membangun kembali ya dari sesuatu yang sudah ada menjadi value added. Nah, gitu. Nah, novelty itu nggak harus banyak. 1 tapi dalam. 1 tapi itu memang tidak ada sebelumnya. 1 tapi bukan plagiat. 1 tapi itu menjadi masterpiece kita. Nah, itu sudah cukup. Nah, ini yang paling penting karena ini judulnya adalah Doktor Ilmu Manajemen. Bukan apa itu
doktor manajemen terapan, bukan, tapi doktor ilmu manajemen. Maka memang dituntut kita pada kebaruan ilmu itu di mana. Nah, kalau kita bisa membuat ya yang seperti itu, saya harapkan sih target optimum dari kami itu ya menghasilkan pengetahuan baru atau teori baru. Itu target maksimumnya. Target minimumnya ya jelas adalah paling tidak menguatkan teori-teori yang sudah ada dengan fakta-fakta baru yang kita kodifikasi, yang kita sublimasi dalam teori-teori yang baru. Nah, gitu ya teman-teman. Itu saja saya kira, saya membuka ruang diskusi 5 menit. Nah, ini saya mohon izin. Gitu Pak Andri, silakan. Baik, terima kasih Pak Dekan. Silakan teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya dengan Pak Dekan. Beliau ada waktu 5 menit. Jangan sampai bengong dan sampai melamun. Ya, Prof. Ali, boleh saya tanya? Boleh. Siapa ini? Silakan Bu Suhardarlia, Pak. Suhardarlia, ya Bu Yah, gimana Bu Yah? Alhamdulillah udah sehat kembali, Prof. Saya hanya mau bertanya, Prof. Tadi Prof mengatakan artikel jurnal yang kita akan review itu harus divalidasi oleh prodi. Itu bagaimana teknisnya ya, Prof? Ya, itu ada 2 jalur Bu Dia. Satu bisa oleh prodi, Pak Andriansah dengan prodinya memberikan 10 artikel untuk direview, dibuat sinopsis, atau Bu Dia mengusulkan, Pak Andriansah, saya punya 10 artikel yang akan menjadi bagian dari basic teori literatur review saya nanti di disertasi saya. Tolong mana yang layak untuk dipakai enggak. Tujuannya itu memvalidasi bahwa artikel itu satu, bukan artikel abal-abal. Yang kedua, bukan diterbitkan oleh penerbit abal-abal. Intinya artikel itu adalah artikel yang dikeluarkan oleh jurnal yang bereputasi. Nah, prinsipnya gitu. Dan relevan dengan keilmuan yang sedang dikaji. Gitu Bu Dia. Bu ya. Ya Prof, terima kasih. Terima kasih Bu Lia ya. Silakan teman-teman, satu lagi pertanyaan Prof ya sebelum diakhiri. Ya. Silakan. Prof, izin bertanya Prof. Siapa ya? Novi, Prof. Novi, oke, Mbak Novi gimana? Mohon izin ya Prof bertanya. Untuk kita kan juga diminta untuk membuat draft proposal. Nah, itu apa substansi teori dan substansi teori, substansi filsafat dan substansi metodologinya bisa dimasukkan juga ke draft proposal itu, Prof? Bagus. Kalau bisa itu kan artinya belajarnya sekaligus ya, nggak terpisah-pisah. Memang harus masuk ke situ di misalnya. Intinya memang di situ. Saat menyusun draft proposal itu sudah ada substansi teori, substansi filsafat, substansi metodologi, plus novelty yang akan kita sampaikan gitu, nggih Prof nggih? Ya. Ya, memang proposal S3 harus gitu Mbak Novi. Nggih. Mboten Prof, ini hanya maksudnya memperjelas saja Prof. Takutnya itu gini Prof, takutnya ini terpisah gitu, jadinya kan nggak enak. Jadi maksud saya hanya sekedar ingin meminta penegasan bahwa ini bisa dibuat satu, jadi nanti kita maksud saya kita bisa mempelajari di satu file, katakanlah begitu Prof. Kita mempelajari di satu file untuk persiapan ujian, karena kan ujiannya tertutup dan jadi kan kita bisa mempelajari di satu file itu saja, maksud saya begitu. Silakan. Nggak apa-apa. Tapi ingat ya, ujiannya kan tertulis ya. Jadi tertulis itu pasti substansi dari yang disebutkan tadi ya, substansi keilmuan dan sebagainya. Boleh jadi itu ada yang soal diujikan tidak sempat kita capture saat nulis artikel proposal itu. Ya, tapi minimal sudah baca-baca ya. Ya, Prof, itu aja.
Satu lagi, ya, satu lagi kalau masih ada yang lain. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Prof, ini nanti sudah bisa bimbingan ya Prof dengan Prof. Kebetulan saya bimbingan Prof Ali. Silakan kalau khusus untuk saya, untuk beberapa coba bikin grup gitu, nanti bikin Zoom meeting kasih ke saya, nanti saya akan hadir. Biasanya saya bisa itu menjelang sholat maghrib, biasanya jam 4 sampai jam. Prof, oke Prof. Ya, jam 4 sembilan. Nanti kita diskusi. Ya, Silakan. Prof, terima kasih. Ya. Sudah semua paham? Jangan sampai kalau setelah nggak ada saya nanti Pak Andri tanya, nanti nggak bisa jawab, nanti repot nanti. Oke, baik ya Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? Cukup? Izin tanya Prof. Silakan. Untuk proposal. Siapa Halo? ini? Ya, Pak siapa? Tarik. Pak Tarik. Pak Tarik, ya. Pak Tarik, gimana Pak? Mohon maaf, baru ini tadi HP-nya error. Ya, silakan, silakan. Bisa mengikuti dari awal. Silakan, silakan. Untuk Silakan. variabel di proposal itu ditentukan dari pihak UT, apa kita membuat variabel sebanyak-banyak atau dibatasi, Prof? Yang mau nulis siapa, Mas? Saya. Ya, sudah. Kan kita nggak nulis. Yang mau nulis mahasiswa, karena itu masterpiece-nya mahasiswa. Kehebatan sebuah disertasi bukan ditentukan oleh variabel, ya, tapi ditentukan oleh start of the art yang dibangun di awal. Gitu. Ada yang menerjemahkannya itu dengan semakin banyak variabel semakin keren. Tapi ada yang menerjemahkan dalam kajian satu variabel itu juga makin keren. Nanti tergantung metode yang kita pakai, Pak Fatari. Ya, biasanya kalau pakai uji empirical study itu ya biasanya variabel yang terkait dikaji semua. Kita menggunakan case study, biasanya cukup beberapa variabel saja, tapi dalam. Nah, gitu. Tergantung, Pak. Jadi jangan terpaku jumlah variabel, tapi umumnya itu biasanya jangan sampai kurang dari 3 variabel biasanya. Tentukan sendiri sesuai dengan kita mau nulis apa. Nanti ditentukan Pak Andriansah, nggak bisa nulis, semua nyalain Pak Andriansah nanti. Ya. Diskusi dengan pembimbing akademik dan nanti disempurnakan dan diakomodir. Karena kadang-kadang variabel yang kita susun-susun promotor tuh nggak suka, nggak cocok, ya biasanya salah satu harus ngalah, gitu. Ya, oke, cukup ya. Baik. Ada satu lagi, Prof. Ya, siapa ini? Satu lagi, Pak Prof. Pak Nindi, Mbak siapa? Pak Toto, silakan Toto. To the point, Pak Toto. Ya, terkait ujian tertulis tadi kan 500 menit, Prof. Itu tulis tangan atau tulis apa? Laptop, 500, kemudian 500 menit. 4 sampai 5 jam itu loh, Prof. Oh, iya. Cuma dimenitkan. Ya. Terus, kenapa? Ya, open book atau tidak, Prof? Mohon pencerahan. Tulis tangan atau gimana maksudnya? Ketik di komputer. Oh, ya. Itu teknisnya akan ada petunjuk, ya. Diharapkan itu memang gini, bisa, kalau saya sih berharapnya bisa diketik ya, diketik supaya enak bacanya sebagainya. Tapi terkadang kalau ketika diketik itu kita nggak mendeteksi ini tingkat plagiasinya seperti apa. Satu, yang kedua, tulis tangan juga bagus, tapi terkadang korektor tuh nggak bisa baca tulisan tangan kita. Nah, nanti Pak Andriansah lebih mendalam apa sebaiknya diketik atau ditulis.
Ya, disiapkan saja yang dua-duanya karena nanti akan diupload ya, di-download dan diupload gitu. Ya, yang kuncinya adalah bukan diketik apa ditulis, tapi dikerjakan sendiri oleh kita. Itu kuncinya. Oke ya, itu teknikal. Nanti kita cari alternatif terbaik. Ya. 5 jam itu bukan berarti soalnya nanti hanya bisa dikerjakan 5 jam. Nah, itu karena sayangnya kita dengan para mahasiswa. Ya, untuk mengantisipasi yang jaringannya nggak bagus, yang kadang nyambung kadang enggak. Kemudian karena ini soalnya iseng nggak mudah untuk memikirkan, jadi harus kadang-kadang harus melihat referensi, kadang-kadang harus melihat sumber yang valid. Nah itu butuh waktu ya. Soalnya sih nggak banyak, sedikit. Jawabannya. Ya, oke ya. Silakan mulai menghubungi pembimbing, ajak diskusi untuk persiapan prelim. Prof, mohon maaf Pak Prof. Waduh, ini 1 menit saja. Mohon maaf Pak Prof. Ya, Pak Ahmad Halo, Gunawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Halo. Mana Pak Ahmad? Ya, Pak, sebentar sekali Pak. Saya Ahmad Gunawan Pak, mohon maaf waktunya sedikit Pak. Ini kami sekarang Pak lagi tidak punya akademik Pak, karena Pak Prof, karena kemarin Ibu Amalia itu kan almarhumah Pak. Jadi kami sangat mohon segera mungkin dibuatkan list yang baru Pak terkait pembimbing akademik. Saya dengan Pak Jeremia kayaknya itu Pak. Pak Prof. Pak Andriansah segera ditindaklanjuti ya Pak Andriansah, Pak Gunawan nih. Baik, Prof. Ya, sebentar lagi kita akan dapat penggantinya setelah dapat SK dari Rektor untuk dosen baru, Prof. Ya, oke. Siap-siap dapat pembimbing Pak Ahmad Gunawan. Itu sudah kita siapkan draftnya. Baik, baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin, saya harus ikut di rapat yang lain. Nanti sewaktu-waktu boleh diskusi dengan saya. Nanti yang khusus saya bimbing silakan untuk diskusi dengan saya. Yang lain boleh nimbrung tapi tidak boleh ganggu ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Ali, Dekan Fakultas. Waalaikumsalam. Pak Andri. Oke, baik. Silakan yang ingin melanjutkan pertanyaan dengan siapa? Saya Ahmad Wirdiansa, Pak. Sorry, Pak Andri boleh? Pak Santri, Pak. Siapa tadi? Ahmad apa? Ahmad Wirdiansa, Pak. Apa masalah Bapak? Enggak, untuk dosen pembimbing akademik tadi itu ngelihatnya di mana Pak? Karena saya kan nggak ikut Pak semester kemarin. Kemarin kan kita udah ngajukan Pak ya, kita ngajukan, tapi saya nggak tahu nih penetapannya dari UT seperti apa Pak. Iya. Nah, kalau memang nggak ikut memang nggak tahu Pak. Jadi SK-nya sudah kita kirim ke teman-teman Pak. Nanti ya akan kita kirim lagi kalau Bapak memang belum dapat pembimbing akademik, kecuali yang Bu Amalia ya itu kita menunggu SK dulu Pak Ahmad Gunawan. Kita ada penerimaan dosen. Kemungkinan besar itu profesor yang akan menjadi tim pembimbing akademik Bapak Pak. Jadi kalau profesor kemungkinan besar beliau akan menjadi ketua tim promotor nanti. Mudah-mudahan Pak ya. Kita langsung menunggu saja nih Pak, menunggu SK Rektor untuk dosen. Kemudian Makasih, ada Pak. lagi Makasih, kalau yang Pak. mendapat SK nanti siap akan Mas Adit untuk mengirim nama-nama tim pembimbing akademik. Sekali lagi teman-teman, secara pribadi pun saya berharap teman-teman lulus semua ini dimanapun perguruan tinggi mana prelium ini paling krusial. Kalau sudah tidak lolos ini itu agak was-was ya. Jadi yang dikatakan oleh Pak Dekan tadi happy ending lah. Misalkan kalau mau belajar saat ini belajar betul-betul. Substansinya tadi itu memanfaatkan betul-betul komunikasi dengan dosen akademik. Kalau perlu mengundang orang luar untuk mendengarkan ya seperti yang Pak Dekan tadi, beliau hanya membimbing bimbingan beliau, tapi kalau mau ikut silakan, tidak boleh merecoki. Sama hal dengan saya, silakan tanya dengan Pak siapa Ari Raya ya, boleh orang lain mengikuti. Salah satunya pernah ikut itu Pak
siapa sih namanya? Saya lupa deh. Pak Bondan ya pernah hadir. Silakan ikut, tapi saya beri kesempatan yang lebih utama dan pertama. Saya Pak Gunawan Pak. Ya, Pak Gunawan juga pernah ikut ya. Gitu. Jadi begitu teman-teman. Boleh ikut ke siapa aja, itu hanya untuk informasi, tetapi pasti bimbingannya yang lebih diutamakan. Begitu. Nah, berkaitan dengan keuangan, kita usahakan nanti ada beberapa waktu yang akan datang kita menyediakan dosen luar untuk mengikuti Bapak Ibu menyampaikan weekly seminar. Dan mohon sekali lagi teman-teman, ini saya sudah dapat merekomendasi laporan dari para korektor supaya tidak plagiasi. Ini nggak logis lah mahasiswa S3 2 ujian itu 1 jawaban. Kewirausahaan, apalagi ya kemarin itu pemasaran strategik, 1 jawaban untuk dua mata kuliah ujian. Kan nggak logis, naskahnya berbeda gitu. Mahasiswa dokter loh ini, gimana? Saya mau melapor ke Pak Dekan, tapi nanti kasihan teman-teman begitu ya, karena itu sudah melanggar etika akademik ya, nggak mungkin itu. Begitu, kalau saya laporkan pasti akan kena sanksi akademik ya. Nah ini masih saya keep begitu. Saya hanya kalau prelimnya memang tidak lolos di pertama akan saya sampaikan sebagai bahan penguatan. Begitu. Nah pasti teman-teman yang merasakan sekarang mungkin hadir di sini, ya tolong perbaiki diri ya supaya tidak mengulang ya. Tidak logis lah. Kewirausahaan strategis dengan manajemen pemasaran itu pasti berbeda naskah ujian. Masa dijawab 1, diupload kedua-duanya, nggak logis, kira-kira begitu. Itu ya, ada lagi pertanyaan? Pak Andri, boleh bertanya Pak Andri? Silakan, Pak Santori. Pak Santori. Iya, Pak Andri, makasih. Pak Andri, saya ingin konfirmasi terkait prelium ini gitu ya. Kalau di universitas yang lain itu kan ada syaratnya sudah menempuh minimal berapa SKS gitu ya. Jadi ada yang udah lulus 2 semester lah gitu, sekitar 18 SKS. Ikut prelium dengan IPK minimal begitu ya. Kalau di UT mungkin belum ada ketentuan itu ya Pak Andri ya? Sudah ada. Nanti tidak akan ada, disampaikan Pak Santori. Nanti kalau ini saya menegaskan supaya teman-teman intinya ya, kalau Bapak Ibu menikmati saya menegaskan silakan hubungi tim pembimbing akademik. Itu intinya. Pak Dekan pun demikian. Hubungi segera pembimbing akademik. Karena kita was-was. Berkaitan dengan masa tempuh tadi, mungkin teman-teman sudah melewati, misalkan 2 semester atau IPK 3 itu kemungkinan mencukupi. Itu dalam prediksi kami ya, saya sudah cross check kayaknya lolos deh semua. Misalkan kecuali yang tidak mengikuti semester 2 kemarin itu pasti nggak bisa, kira-kira begitu. Misalkan gitu ya. Nanti kita lihat aturan pasca sarjana. Pasca sarjana itu kan yang mengatur semua gitu. Kalau kami lebih kepada kurikulum begitu, maka kita menegaskan hubungi segera pembimbing akademik gitu Pak Santori. Oke, satu lagi Pak Kaprodi, saya kan merasa semester 2 kemarin nggak optimal nih. Jadi kalau hitungan saya baru lulus 3 mata kuliah aja ini di semester 1 gitu ya. Karena semester 2 kemarin saya terus terang saya nggak optimal gitu ya. Nah, jadi bisa nggak misalnya preliumnya itu kalau misalnya semester 2 mata kuliah yang diujikan dua-duanya gitu tidak lulus atau BL belum lulus gitu, preliumnya di semester berikutnya gitu. Apakah bisa seperti itu gitu? Ya, oke, baik Pak Santori. Jadi kita sudah memikirkan, intinya dari kami prodi itu menginginkan semua mahasiswa pertama ini lulus. Begitu bagi kami. Tapi kan yang menentukan lulus tidak lulus kan mahasiswa kan, begitu Pak Santori ya. Mau lulus mau tidaknya kan tergantung mahasiswa. Nah, kami sudah berusaha membuatkan draft supaya prelium ini tidak sekali dalam setahun, tapi dua tahun. Jadi misalkan tidak semester ini tidak bisa jadi semester depan atau 6 bulan berikutnya begitu. Itu udah kita create ya supaya bisa mengcover teman-teman yang tadi misalkan pengen mengulang di semester 2. Oh, saya ngerasa nggak cukup nih, pengen ngulang dulu gitu. Atau misalkan di semester 2 ternyata memang tidak lulus gitu semester 2 ya. Bisa mengikuti berikutnya, kira-kira begitu Pak Santori.
Begitu Oke, ya. terima kasih Pak Ya, Kapolri jadi ya. syaratnya nanti akan disampaikan oleh pasca sarjana, ada semester berapa yang wajib ditempuh, kemudian ada IPK berapa, nanti akan nampak di sana. Begitu. Yang pasti dari tim akademik itu hanya meng-cross check teman-teman bukan validasi ya, mereview 10 artikel. Makanya tadi kita menyampaikan ada syarat-syarat tadi itu kan, syarat-syarat supaya teman-teman bisa yang ini. Sorry, nah yang ini ya. Bentar. Nah, yang ada Q1, Q2, Q3 supaya itu sudah dalam validasi sudah selesai. Nah, mengapa kami ketika saya ditawarkan atau Pak Andri saja yang mencarikan jurnal? Kalau saya mencarikan, teman-teman tidak bisa mereview itu susah. Begitu. Sementara yang tahu novelty-nya, arahannya itu adalah teman-teman semua, kira-kira gitu. Kalau saya pasti akan mencari kualitas jurnal yang lebih tinggi, begitu. Nah, kalau ini kan agak mudah, teman-teman bisa berpikir, oke, satu saja, tinggal disampaikan di sini kategori jurnalnya, kira-kira begitu ya. Ada lagi? Oke, makasih Pak Kapolri. Oke, baik ya. Terakhir teman-teman, ini karena teman-teman akan sudah punya adik kelas, sudah punya adik letting, jadi untuk kuliah perdana itu supaya lebih akrab, kami mohonkan kepada teman-teman angkatan pertama ini melaksanakan kegiatan kuliah perdana untuk adik kelasnya. Begitu, siapa aja panitianya silakan nanti disampaikan ke kami, cukup ya 3 orang saja boleh, atau ya 3 orang lah ya, 3 orang atau 4 orang boleh. Disampaikan ke Mas Adit siapa ketuanya, kemudian silakan nyari narasumbernya siapa. Nanti kita akan buatkan flyernya, kemudian juga akan kita buatkan linknya, dan pelaksanaan kuliah perdana sebaiknya itu dilaksanakan pada hari Sabtu ya, hari Sabtu supaya kuliah perdana itu tidak saja diikuti oleh mahasiswa di DIM saja, tapi juga dari prodi lain, kira-kira begitu. Ketua kelasnya siapa ya di angkatan pertama? Pak Andri, tiap UPBJJ beda ketua kelas, Pak. Oh, beda ketua kelas ya. Kalau ketua kelas Iya. yang umum siapa ya kira-kira ya? Belum ada ya? Kalau Jember saya sih, Pak. Oh gitu. Oke, baik. Atau tiap-tiap ketua kelas saja kita panggil ya. Yang Jember 1, yang Serang 1, yang online 1 begitu ya. Kan cukup 3 berarti toh? Jadi cukup diwakili semua ketua kelas untuk menyelenggarakan kuliah perdana ini. Nah, narasumbernya kami serahkan, silakan ya, kalau bisa sih memang tokoh Tora ya, tokoh negara ya, bukan tokoh masyarakat ya. Tokoh negara gitu ya, misalkan ya setingkat yang seperti DIM sering melaksanakan Pak Menteri Sandiaga Uno. Kemarin sebetulnya kita sudah mengundang juga untuk Bu Susi Pujiastuti ya untuk jadi narasumber, tapi pending dengan kegiatan Dies, jadi itu kita cancel saja. Nah, untuk selanjutnya untuk kuliah perdana silakan teman-teman mahasiswa menyiapkan nanti prosedur suratnya apa, sampaikan ke kita, ke Mas Adit ya. Nanti Mas Adit akan buat grupnya. Masing-masing ketua kelas berarti yang ada di Jember, kemudian yang ada di Serang, dan juga ada yang di online ya. Begitu ya teman-teman semua, Bapak Ibu.